Di tengah panasnya persidangan Citizen Lawsuit, nama Roy Suryo kembali mencuat ketika ia tiba-tiba membongkar cerita lamanya saat mendukung kebijakan Pak Jokowi tentang mobil SMK. Roy Suryo ini bahkan sampai harus menekankan bahwa yang ia dukung dulu itu bukan orangnya ya, bukan pribadinya, melainkan kebijakannya. Dia seolah ingin menyampaikan apa yang dia suarakan di persidangan tersebut dan juga tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi itu bukan persoalan pribadi, bukan atas dasar kebencian atau dendam pribadi atau sejenisnya gitu ya, yang mengarah pada persoalan personal. Tetapi justru yang disampaikan Roy Suryo membuka tabir motif yang ada di balik tuduhan ijazah palsu yang dilemparkan ke Pak Jokowi. Sekali lagi saya mau bilang bahwa di ruang persidangan Citizen Lawsuit, Roy Suryo ini seolah-olah sedang curhat begitu. Bagaimana dulu ia pernah mendukung sebuah kebijakan yang saat itu memang banyak orang menganggapnya sebagai salah satu proyek yang membanggakan, yaitu proyek mobil SMK. Katanya dulu ia sampai menyopiri mobil tersebut dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta. Nah, ketika Roy Suryo menyebut kembali proyek ini, proyek mobil SMK, ingatan kita tentu langsung mengarah gitu ya, kembali ke beberapa tahun lalu ketika nama SMK ini bukan sekedar nama mobil. Nama SMK itu kan sempat menjadi semacam simbol harapan industri otomotif lokal, simbol kemandirian, simbol bahwa kita juga bisa dalam tanda kutip. Dan ketika Pak Jokowi yang waktu itu masih sebagai wali kota Solo memperlihatkan dukungan penuh terhadap mobil SMK, banyak orang termasuk Roy Suryo menurut saya juga melihatnya sebagai langkah maju yang patut diapresiasi. Tentu cerita SMK sendiri memiliki dinamika panjang. Proyeknya berkembang, kemudian meredup, kemudian muncul lagi, dan secara umum ya menjadi perjalanan yang naik turun gitu ya, fluktuatif. Bukan sesuatu yang berjalan lurus mulus seperti imajinasi awal masyarakat. Tapi di persidangan Citizen Lawsuit, cara Roy Suryo menceritakan kisah tersebut, kisah lamanya, itu terasa seperti membuka album lama. Dia bercerita dengan nada yang ya kombinasi antara nostalgia, kritik, dan atau juga mungkin sebenarnya sedang curhat seperti yang saya bilang tadi. Sebuah nada yang bisa ditangkap oleh siapa saja di ruangan tersebut. Kalau kita telisik, Roy Suryo dulu memang mendukung SMK karena melihat ada potensi besar untuk kemudian menjadi semacam kemajuan industri dalam negeri. Dia mendukung hal tersebut bukan hanya sebagai pengamat teknologi informatika, tetapi juga sebagai warga negara yang ingin melihat sesuatu yang membanggakan lahir dari kota Solo, dari Indonesia lah gitu secara umum. Dan pada dasarnya dukungan itu ya sempat menjadi sorotan nasional memang. Media ramai membahas SMK dan Pak Jokowi juga ikut menjadi sorotan karena perannya sebagai pendorong lahirnya mobil lokal tersebut. Namun memang dalam perjalanannya SMK tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Tadi saya udah bilang, proyeknya tidak melesat seperti roket. Justru kita menyaksikan bagaimana perjalanan SMK ini, proyek ini itu tersendat-sendat, penuh percepatan dan perlambatan. Hingga pada titik tertentu bagi banyak orang, proyek ini terasa menghilang dari radar. Roy Suryo pun mungkin juga merasa ada sesuatu yang kurang tuntas, kurang selesai, seolah ada potensi besar yang tidak dioptimalkan pada saat itu, atau setidaknya tidak dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat bagaimana proses ini kemudian menjadi fluktuatif. Nah, ketika Roy Suryo mengungkit kembali SMK ini, kita boleh saja menafsirkan bahwa nada bicaranya itu mengandung rasa kecewa. Akan tetapi tentu saja yang ia sampaikan adalah persepsinya sendiri, versinya sendiri tentang kenangan terhadap SMK. Ia tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi bersalah atau bertanggung jawab penuh. Ia hanya bercerita seolah-olah bahwa apa yang ia harapkan dulu dari proyek ini pada akhirnya tidak terjadi. Lalu yang membuat ini semakin menarik adalah ketika cerita lama ini tentang SMK ini dikaitkan dengan isu yang sedang diadili sekarang, yaitu dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Tuduhan yang luas dikenal di masyarakat tetapi juga sudah berkali-kali begitu dibantah dan tidak pernah diproses atau tidak pernah terbukti di proses hukum formal. Tuduhan ijazah palsu ini memang menjadi topik sensasional di ruang publik, tapi secara hukum tidak ada bukti yang dapat menguatkan klaim tersebut seperti yang udah saya bilang tadi. Nah, disinilah dinamika itu terasa ketika Roy Suryo hadir membawa kisah SMK di persidangan. Beberapa orang, mungkin kita yang melihat berita tersebut,
bertanya-tanya, apakah ini sekedar cerita nostalgia? Apakah ini semacam penjelasan latar belakang? Atau ini mencerminkan perasaan pribadi yang selama ini ia simpan sendiri misalnya. Semacam kekecewaan yang akhirnya muncul ke permukaan dalam konteks kasus yang berbeda. Masyarakat dan kita semua seringkali suka menghubungkan titik-titik dalam sebuah cerita, meskipun hubungan itu belum tentu nyata. Begitu juga dalam kasus ini. Dulu Roy Suryo mendukung dan itu jelas sekali dalam pernyataannya di persidangan, teman-teman. Lalu proyek itu tidak berjalan seperti harapan, lalu muncul ketegangan, boleh jadi seperti itu, dan juga bisa jadi dari sana kemudian berujung pada tuduhan yang Roy Suryo lontarkan. Tetapi jelas apa yang disampaikan oleh Roy Suryo di persidangan Citizen Lawsuit itu lebih seperti seseorang yang tengah mengungkapkan rasa yang belum sempat ia sampaikan di masa lalu. Dari sini kita bisa menarik gambaran bahwa dalam dunia politik Indonesia, dinamika hubungan personal itu tidak selalu terlihat di permukaan. Ada persepsi, ada ekspektasi, ada kekecewaan tentu saja, dan ada harapan-harapan yang kadang tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Ketika seseorang berniat mendukung lalu hasilnya tidak seperti bayangan awal, wajar jika kemudian muncul rasa kok begini ya jadinya. Namun, apakah rasa itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar? Itu wilayah yang tidak bisa dinyatakan tanpa bukti. Sekali lagi, pernyataan Roy Suryo tentang SMK itu kan, sekali lagi ini ya, seperti mengungkapkan sinyal bahwa ada masalah lama yang belum selesai. Tetapi bisa jadi itu sekedar penjelasan mengenai relasi masa lalu antara dirinya dengan Pak Jokowi. Atau bisa jadi penyebutan SMK di ruang sidang adalah cara Roy Suryo menunjukkan bahwa ia pernah berada di barisan pendukung, di barisan yang sama, bukan penentang. Namun tentu saja dalam konteks hukum, penyebutan SMK itu tidak serta-merta menjelaskan atau membenarkan tuduhan yang dilemparkan. Persidangan tetap berjalan sesuai alur pembuktian. Yang menarik di sini adalah aspek manusiawinya, sebuah cerita tentang hubungan profesional. Ini bisa kita pandang sebagai potongan puzzle dari kehidupan politik modern, terutama di negara kita Indonesia. Orang bisa memiliki harapan, lalu kecewa. Orang bisa mendukung, lalu berubah pandangan. Orang bisa mengagumi, lalu mengkritik. Itu lumrah, wajar-wajar saja. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan pandangan itu berkembang menjadi tuduhan berat yang kemudian membutuhkan bukti kuat. Dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi sendiri, masyarakat sudah mengetahui bahwa berbagai institusi pendidikan yang terkait, termasuk juga Bareskrim Polri, itu kan sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sah, autentik. Klarifikasi sudah ya terlalu seringlah dilakukan gitu ya. Namun di ruang publik isu ini tetap diperdebatkan, dan dalam persidangan inilah isu itu kembali kan menjadi semacam pusat perhatian. Motifnya apa? Ketika Roy Suryo menyebut SMK, narasi publik pun ya berkembang gitu. Apakah ini sekedar curhat? Ataukah ini bentuk penjelasan mengapa ia begitu keras terhadap Pak Jokowi? Tapi semua itu kan tetap berada di ranah interpretasi. Yang jelas ia membawa cerita yang membuat suasana persidangan itu berubah lebih emosional. Karena ya cerita bagaimana dulu dia menyopiri SMK dari Solo ke Jakarta. Ini seperti dua jalur cerita yang saling bersinggungan. Satu jalur adalah jalur hukum mengenai tuduhan ijazah palsu. Dan jalur satunya lagi adalah jalur emosional mengenai harapan lama terhadap SMK. Kira-kira interpretasinya ke situ. Nah, dua jalur ini tidak harus terhubung, tetapi publik menyukainya ketika dua hal berbeda tampak bermuara ke satu sosok yang sama. Pada masanya, proyek mobil SMK memang, ya sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, pernah menjadi sorotan publik dan dikaitkan erat dengan Pak Jokowi. Kritik, ekspektasi, dan dinamika politik seputar proyek ini itu kan membentuk lanskap emosi dan persepsi yang kompleks gitu. Jika seseorang merasa bahwa peristiwa itu menimbulkan kekecewaan, ketidaksukaan, atau bahkan rasa tersisihkan, kenangan tersebut bisa saja nanti bertahan sebagai dendam lama dalam tanda kutip ya, di tingkat emosional, meski bukan motif langsung dalam tindakan politik berikutnya. Dalam konteks inilah dapat dibayangkan teman-teman bahwa pemicu emosional seperti itu ya dapat mempengaruhi cara seseorang membaca situasi baru. Ketika muncul gelanggang politik yang lebih besar, misalnya, ya contohnya perdebatan seputar integritas atau legitimasi seorang tokoh, dalam hal ini tentu saja Pak Jokowi karena kita sedang membahas beliau, emosi yang belum tuntas dari masa lalu itu bisa membuat seseorang
kurang jernih dalam menilai. Artinya, luka lama bisa menajamkan sensitivitas terhadap tokoh yang sama. Konflik yang tidak selesai di masa lalu terutama itu dapat menumpuk sebagai bias. Dan ketika kesempatan muncul, seseorang mungkin terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang memperburuk reputasi lawan politiknya itu. Dengan kerangka tersebut, tuduhan yang dilemparkan oleh Roy Suryo CS terhadap Pak Jokowi ya dapat dipahami bukan sebagai akibat langsung dari isu SMK gitu ya, melainkan sebagai reaksi yang mungkin diperkuat oleh emosi masa lalu, semacam pendorong psikologis yang menuntun seseorang, termasuk dalam konteks ini Roy Suryo, pada tindakan yang lebih keras dari biasanya. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisma agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian terbaru dari politik yang terjadi atau yang berkembang di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.